Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai semua jalannya alur cerita menarik dari chapter terbaru manga Kuci Biru, yaitu chapter 214. Namun sebelum mulai, kami mau disclaimer dulu ya, bahwa chapter terbaru dari manga Blue Lock hanya keluar sebanyak 1 kali dalam 1 minggu. Dan biasanya versi yang legal, bukan versi bajakan, baru akan keluar secara resmi di Jepang pada hari Selasa ini. Jadi bagi kalian yang hanya mengikuti video kami dalam bentuk episodenya saja, maka silahkan kalian langsung skip aja video ini. Mengingat pembahasan kita kali ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan episode 66 sebelumnya. Namun bagi kalian para pembaca manga yang sudah lama menunggu dan juga penasaran mengenai bagaimana jalannya pertandingan big match yang luar biasa seru antara Isagyoshi melawan King Baro, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Blue Lock chapter yang ke-214 berjudul Pekerjaan, di mana pada halaman pertama ini, kita pun seketika langsung ditunjukkan mengenai ekspresi dari semua orang di dalam lapangan tepat setelah Isagyoshi berhasil mencetak gol yang pertama. Mulai dari Alexis Ness, Michael Kaiser, Don Lorenzo, bahkan sampai si Raja Badut itu sendiri, yaitu King Baro. Karena faktanya tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa seorang Isagyoshi mampu menunjukkan sebuah permainan solonya melawan 18 orang pemain lain yang ada di dalam lapangan. Baik itu pemain dari tim bertahan lawan ataupun pemain dari timnya sendiri. Namun di antara semua pemain lain yang saat itu nampak sangat terkejut, ternyata hal yang sebaliknya justru malah terlihat dari sudut pandang Don Lorenzo. Mengingat pada panel itu, Lorenzo pun segera berjalan menuju ke arah Isagyoshi sambil berkata seperti ini kepadanya. Haha, aku sangat suka dengan semua permainanmu barusan. Tapi entah kenapa, semua orang yang ada di dalam kompetisi ini malah menganggapmu sebagai pemain yang lemah. Apalagi mereka pun hanya memberikan gaji tahunan kepadamu sebesar 50 juta yen saja. Padahal jelas sekali bahwa kelas permainanmu itu sudah setara sama seperti Michael Kaiser. Berdasarkan hal itu, maka mulai sekarang aku pun akan menganggapmu sebagai seorang striker atau sebagai penyerang utama juga. Oleh karena itu, jangan harap kau bisa mencetak 1 gol pun lagi selama aku bermain untuk menjaga lini pertahanan kami. Mendengar ucapan dari Lorenzo itu, Isagi pun sama sekali tidak gentar. Bahkan di momen yang sama tersebut, dia pun tanpa pikir panjang seketika langsung menjawabnya. Baiklah, tidak masalah siapapun yang akan menjagaku, aku tidak akan pernah kalah. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, kini peluit tanda dimulainya kick-off yang kedua pun seketika langsung dibunyikan, dan pertandingan di antara kedua tim tersebut pun akhirnya kembali dilanjutkan. Di mana pada momen itu, Lorenzo pun dengan cepat segera memberikan sebuah perintah singkatnya kepada para pemain lain dengan berkata seperti ini. Dengar, sekarang adalah waktunya untuk bekerja. Jadi pastikanlah kalian semua menjalankan semua taktik yang diberikan oleh Marco Snuffy dan bekerjalah sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hingga di satu momen yang sama itu, Baro pun tanpa pikir panjang langsung memberikan satu buah umpan pendeknya menuju ke arah Suto Sendo. Sebelum pada akhirnya Sendo pun langsung membawa lari bola itu menuju ke arah sisi sebelah kanan lapangan sambil ditemani oleh semua pemain bertahan dari tim Uber yang ikut membantunya untuk melakukan penyerangan. Nah, disinilah poin menariknya. Karena ternyata pada proses serangan yang kedua ini, Uber pun kembali melakukan perubahan formasi. Di satu sisi, Lorenzo sekarang malah mundur jauh ke belakang untuk menjaga lini pertahanan mereka. Sedangkan di sisi lain, Nico yang awalnya adalah seorang pemain bertahan, kini seketika dia pun langsung maju ke depan untuk menjadi seorang playmaker. Demi membantu King Baro mencari celah untuk bisa mencetak gol pembalik keadaan. Yap, semua hal itu bukanlah tanpa alasan. Karena selain Isagi dan Kaiser yang memiliki kemampuan Metavision, nyatanya di dalam tim Uber terdapat 2 orang pemain kuat lainnya yang memiliki kemampuan vision juga. Walaupun cara penggunaannya sedikit berbeda dengan vision milik Isagyoshi dan juga milik Kaiser. Mereka adalah Nico Iki dan juga Oliver Raikou. Namun tepat sebelum proses serangan ini dimulai, kita pun seketika langsung diperlihatkan mengenai sebuah cerita flashback masa lalu untuk menjelaskan sebuah kejadian penting yang terjadi pada waktu 20 hari yang lalu. Khususnya tentang penjelasan mengenai Marco Snuffy dan juga filosofi sepak bola yang dianut oleh para pemain dari tim Uber. Singkat cerita, Snuffy adalah seorang ahli strategi yang jenius. Bahkan jauh lebih jenius daripada Lavinho ataupun Noel Noah. Di mana pada momen itu, dia pun tanpa pikir panjang seketika langsung berkata kepada para pemain dari tim Uber
bahwa di dunia sepak bola profesional tidak ada yang namanya mimpi ataupun cita-cita. Karena semua itu hanyalah angan-angan dari anak kecil saja. Mengingat realitanya di dunia nyata, kehidupan di dalam dunia sepak bola sangatlah keras sekali. Jadi daripada membicarakan mimpi seperti Chris Prince, Snuffy pun lebih menekankan sebuah filosofi sepak bola realita melalui perkataan seperti ini. Dengar, sepak bola adalah sebuah pekerjaan dan tim Uber adalah sebuah perusahaan. Dengan begitu, maka akulah orang yang akan menjadi presidennya dan kalianlah orang yang akan menjadi pegawainya. Oleh karena itu, serahkan semua urusan strategi dari tim ini kepadaku. Dan yang perlu kalian lakukan selama ada di dalam tim Uber hanyalah mendengar serta mengikuti perintahku saja. Karena hanya dengan begitu, maka kalian pun akan mampu bekerja sesuai dengan target dari tim kita. Intinya, jika kalian mampu bekerja dengan baik, maka kalian akan dibayar dan kalian pun akan bisa membeli makanan serta semua kebutuhan hidup lainnya. Tapi jika pada akhirnya kalian sudah berusaha semaksimal mungkin namun hasilnya tetap kalah, maka akulah orang yang pantas untuk disalahkan, bukan kalian semua. Mengingat itu adalah tugas dari seorang presiden. Atau dengan kata lain, sepak bola dari tim Uber ini adalah kebalikan dari sepak bola milik tim Barcelona. Di satu sisi, Lavinho mengajarkan sebuah filosofi sepak bola yang bebas dan juga indah kepada para pemain lainnya. Sedangkan di sisi lain, Uber adalah sebuah tim yang memetikkan filosofi sepak bola taktikal milik Marco Snuffy, di mana rincian dari taktik yang akan mereka gunakan ketika bermain di dalam lapangan, semuanya dibuat secara langsung oleh Marco Snuffy itu sendiri dalam beberapa susunan rencana berlapis. Dan semua pemain yang ada di dalam lapangan wajib mengikuti peraturan dan juga ketentuan yang sudah dibuat oleh Marco Snuffy. Bahkan saking ketatnya aturan dari tim Uber, Aiku yang pada saat itu nampak sangat terkesan seketika langsung berkata bahwa secara tidak langsung memilih bergabung ke dalam tim Uber sama saja dengan memilih bergabung ke dalam sebuah akademi militer dan bergabung menjadi seorang tentara. Nah, semua momen cerita masa lalu tersebut pun berlangsung dalam tempo yang sangat singkat. Hingga pada panel berikutnya, scene pun kini kembali berpindah lagi menuju ke dalam lapangan. Di mana pada panel berikutnya, Isagi pun dengan kekuatan metavisionnya ternyata masih mampu membaca semua pergerakan dari para pemain tim Uber. Sampai di satu momen yang sama itu, dia pun dengan cepat langsung melompat lebih dulu di hadapan baru lagi untuk memotong jalur umpan dari mereka dan menggagalkan skema serangan cepat dari tim Uber. Tapi sayangnya kali ini Isagi lah yang harus dibuat kecewa. Karena tepat setelah dirinya berhasil mendarat di tanah, maka di saat yang bersamaan muncullah 3-4 orang pemain tengah dari tim Uber yang langsung berlari dengan cepat menuju ke arah Isagi Yoichi untuk melakukan sebuah pressing yang sangat ketat kepadanya. Sampai pada akhirnya Nico pun berhasil merebut bola itu dengan sempurna dari kaki Isagi dengan menggunakan kekuatan visionnya juga untuk membaca permainan dari Isagi Yoichi. Nah, mulai dari sanalah pola serangan balik super brutal dari para pemain tim Uber pun seketika langsung dijalankan. Di mana kali ini Nico Ikila yang akan berperan sebagai pusat permainan mereka dan Barola yang akan kembali dijadikan umpan untuk bisa mencetak gol pembalik keadaan. Nah, itulah semua potongan alur cerita singkat dari manga Kuchibiru chapter ke-214. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan.